666 itu adalah angka berkat. Itu angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi apa yang tidak perlu kita takuti, kita tidak perlu takut. Karena itu angka berkat. Bukan angkanya iblis, bukan antikris. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kenapa angka 66 itu bisa menjadi dikategorikan atau diidentikan sebagai angka dari antikris? Jadi sebetulnya iblis itu, antikris itu hanya meminjam, ya. Catat baik-baik. Antikris itu hanya meminjam angka 666. Tapi gereja salah mengerti. Gereja berpikir 666 itu angkanya iblis. No. Ya. Angka yang menakutkan. No, tidak. Itu angka berkat luar biasa di mata Tuhan. Tapi kalau gereja tidak memahami ini, maka gereja akan berpikir di dalam kesesatan. Mereka akan mengira angka 666 itu berbahaya, menakutkan, dan angka yang harus dihindari. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau seandainya ada orang mau mentransfer 666 juta kepada siapapun Anda, tentu tidak ada satupun yang menolak. Ya. Karena apa? Karena itu ada nilainya. Ya. Tapi yang menjadi sangat menyesatkan karena selama ini dianggap oleh gereja bahwa 666 itu adalah angkanya iblis, angka antikris. Ya. Oke, kalau misalnya ada lagi yang mau transfer 666 miliar, tidak mungkin ada yang tolak. Kita tidak akan berkata, oh ini angka antikris. Oh ini angkanya iblis. No, bukan. Iblis itu hanya meminjam angka itu. Karena nanti di akhir zaman dia akan menjadi manusia. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi angka 66 itu triple 6 itu angka berkat yang luar biasa. Karena itu adalah penciptaan terhadap ciptaan yang sangat mulia. Ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi kita jangan mau dibodohi. Apa yang kita perlu waspadai, apa yang kita perlu siapkan, apa yang kita perlu takuti, ya. Dan seperti hanya penyesatan-penyesatan, ini kita perlu luruskan, ya. Jadi 666 itu adalah angka berkat. Itu angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Kalau Anda mau jelas, baca di dalam Kejadian 1 ayat 25 sampai 31. Tapi waktu kita terbatas, saya hanya ingin kita membaca di ayat 31 saja. Karena saya ingin menjelaskan supaya kita sampai kepada suatu pemahaman yang benar-benar memerdekakan kita. Jadi apa yang tidak perlu kita takuti, kita tidak perlu takut. Karena itu angka berkat. Bukan angkanya iblis, bukan antikris. Ya, kita dengar dulu firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 31 saja. Kalau Anda mau lebih jelas, di rumah baca ayat 25 sampai 31. Oke, kita dengarkan ya. Demikian firman Tuhan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu
Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya. Siapa yang diciptakan hari ke-6? Manusia. Jadi begitu spesialnya manusia ini. Begitu berharganya, begitu menyenangkannya hati Tuhan. Ya, makanya diciptakan pada hari ke-6. Jadi manusia waktu hadir itu tinggal menerima kesenangan, semua itu untuk dinikmati. Jadi ciptaan Tuhan di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semua fasilitas hidup dari manusia. Jadi 5 hari itu diciptakan dulu fasilitasnya, hari terakhir baru anak raja, anak Tuhan diciptakan. Ya. Wah, luar biasa. Angka 66 ini angka berkat luar biasa. Jadi jangan tersesat, ya. Kita harus terus membangun hubungan dengan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita memiliki kebenaran yang benar, ya. Bukan memiliki kebenaran yang menjadi permainannya setan. Karena sekali lagi banyak sekali dari kehidupan orang Kristen yang begitu takut dengan angka 66. Padahal angka 66 itu begitu berharga di mata Tuhan. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan manusia itu triple 6. Karena apa? Karena manusia terdiri dari 3 unsur. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Triple, 36. Ya, makanya di sekolah, saya tidak mengerti, tapi sekolah karena itu merupakan tidak lepas daripada tuntunan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan manusia. Kalau di sekolah angka 6 itu sudah dinyatakan lulus. Angka 6 itu sudah menjadi nilai cukup, ya. Kalau sudah 6 pasti sudah dinyatakan lulus. Dan itu angka manusia. Ya, di sekolah kalau 5 masih belum, tapi kalau sudah 6 itu sudah dinyatakan lulus, ya. Dan itu merupakan satu rentetan dari perjalanan hidup manusia yang menyatakan bahwa manusia itu identik dengan 6. Nah, nanti kita akan lihat penjelasan selanjutnya supaya kita benar-benar paham, ya. Jadi kita lihat dulu di dalam bagian-bagian yang lain. Kita lihat Keluaran 20 ayat 9, ya. Kita dengarkan firman Tuhan ini. 6 hari lamanya Ya, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan akan melakukan segala pekerjaanmu. Ya, jadi 6 hari, Bapak Ibu. Kita bekerja itu menghasilkan apa 6 hari? Kalau kita bekerja, itu ada hasilnya. Ada sesuatu yang kita hasilkan. Dan menjadi milik kita. Jadi 6 itu kembali lagi suatu angka berkat. Karena kalau manusia bekerja, berarti dia menghasilkan. Kalau dia menghasilkan, berarti dia membahagiakan manusia. Ya, jadi 6 hari itu milik manusia. Karena manusia itu juga diciptakan pada hari ke-6. Dan manusia itu triple 6. Nah, kenapa iblis sekali lagi diidentikan dengan 666? Karena kalau iblis hadir, dia menjadi manusia. Karena dia menjadi manusia, maka dia pinjam angka manusia. Ya, jadi dia menjadi manusia yang sempurna. Dia menjadi manusia yang sempurna, ya. Karena dia menjadi manusia yang selama ini memang dia tidak kelihatan, tapi dia begitu rindu, dia begitu ingin juga menjadi manusia. Sama seperti Tuhan menjadi manusia.
Ya. Nah, Tuhan menjadi manusia dengan tujuan ingin menolong dan menyelamatkan manusia. Tapi kalau iblis ini dia menjadi manusia, dia ingin menghancurkan dan membunuh manusia. Bedanya di situ. Karena dia menjadi manusia, maka dia juga pinjam 666. Jadi dia manusia yang jahat, manusia yang licik, manusia yang sangat sadis, sangat kejam. Ya, nanti kalau memungkinkan saya akan bahas bagaimana kekejaman dia akan membantai, ya, dia akan menyiksa gereja Tuhan, ya, karena namanya saja antikris, ya, dia muncul untuk apa? Nah, selama ini banyak orang berkata bahwa pada saat antikris datang, gereja sudah rapture. Itu tidak benar. Karena Alkitab tidak bicara seperti itu. Oke, saya tidak berpanjang lebar dengan situ, tapi saya lagi fokus dengan angka 66 ini. Ya. Jadi kita lihat 6 hari lamanya engkau boleh bekerja. Bekerja itu menghasilkan. Jadi manusia itu diberkati dengan 66, dengan 6 itu. Karena manusia bekerja, menghasilkan dan menerima satu kesenangan, ada hasil dari 6 itu. Atau triple 6 itu. Makanya saya katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa angka 666 itu adalah angka berkat. Di mata Tuhan manusia itu adalah triple 6. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 3 unsur. Ya, triple 6. Nah, ciptaan yang paling terakhir dihadirkan itu di hari ke-6. Karena itu paling spesial. Dan setelah manusia hadir, Tuhan tidak menciptakan lagi. Tuhan berhenti di hari ke-6 dan memberkatinya di hari ke-7. Kenapa? Karena sudah lahir, sudah hadir manusia yang begitu disayangi Tuhan, yang begitu berharga di mata Tuhan. Sudah hadir, makanya Tuhan berhenti, Tuhan merasa begitu bahagia. Dan Tuhan memberkatinya di hari ke-7. Ya, karena Tuhan merasa senang. Orang kalau merasa senang, ya, ekspresinya dia bersukacita. Kenapa Tuhan memberkati di hari ke-7? Karena sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang dirasakan Tuhan? Karena ciptaan yang ke-6 di hari ke-6 itu adalah manusia, itu begitu menyukakan Tuhan. Nah, sekali lagi iblis meminjam angka 666 karena dia juga menjadi manusia. Supaya apa? Supaya tujuannya untuk membinasakan manusia itu benar-benar sempurna. Ya. Karena selama ini iblis bekerja di belakang layar. Dia bekerja hanya menghadirkan sifat-sifat jahat di dalam hidup manusia. Tapi di akhir zaman, ya, iblis akan hadir dengan tangannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Ya, dia akan membantai dengan tangannya sendiri. Kalau selama ini kan iblis hanya pakai orang lain, saling membunuh, dia pakai teroris, ya, dia pakai orang jahat. Seperti itu, ya, dia pakai kebencian, dia taruh di dalam manusia-manusia, akhirnya bersaudara pun bisa saling membunuh. Orang tua bisa saling terjadi keributan, ya, dengan anak, saudara bersaudara jangan bilang lagi, teman dengan teman, apalagi saingan, ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan manusia. Ini karena iblis bekerja di belakang layar. Tapi bagaimana kalau iblis hadir di depan manusia? Nah ini Bapak Ibu, kalau Anda ingin tahu, ikuti terus ini, karena saya akan bagikan nanti rahasia-rahasia yang begitu luar biasa, karena manusia akan dibantai secara keji. Ya,
Kalau manusia tidak paham ini, tidak ada satupun yang selamat. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kekejian itu? Coba Anda lihat waktu Tuhan Yesus ada di hadapan waktu hari terakhir, bagaimana Tuhan Yesus menuju ke salib. Dia dipantai. Manusia kerasukan setan, manusia tidak punya belas kasihan sedikit pun. Kenapa? Karena iblis marah sekali dengan manusia. Karena iblis marah sekali dengan ciptaan yang begitu mengagumkan ini, begitu menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, iblis berharap dengan dia membunuh manusia, maka Tuhan itu akan terganggu kehidupannya. Maka dia berusaha terus. Jadi kita lihat Tuhan, ya, kemarahan yang ditumpahkan oleh iblis pada waktu Tuhan Yesus disalib, itu ngeri sekali Bapak Ibu. Ya, kalau Anda nonton film The Passion of Christ, begitu mengerikan. Padahal itu belum yang sesungguhnya, ya. Karena itu jauh lebih mengerikan seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab. Di dalam Yesaya 53, di situ dikatakan bahwa dia tidak berbentuk seperti manusia lagi, ya. Kalau di kayu salib itu masih berbentuk manusia. Ya, di bagian lain Tuhan Yesus berkata, dia seperti roti yang dipecah-pecahkan. Jadi dagingnya itu hancur, pecah. Tidak berbentuk manusia lagi. Ya. Nah, itulah kemarahan. Pada waktu itu iblis masih menggunakan manusia loh. Bagaimana sadisnya iblis ini. Nah, kalau dia hadir dan dia berhadapan dengan gereja, ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan ini karena Tuhan mengasihi hidupmu. Dan saya hamba Tuhan juga mengasihi siapapun Anda. Supaya jangan sampai Anda masuk di dalam siksaan antikris yang begitu luar biasa. Karena gereja selama ini tertipu, pendeta-pendeta mengatakan bahwa kita akan rapture sebelum iblis, sebelum antikris datang, kita sudah rapture. Itu bohong, ya. Itu tidak benar. Karena Alkitab berkata, gereja akan dibantai secara keji. Ya, oke, kita lanjut dulu berbicara tentang angka 66. Nah, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Ini penjelasan tentang angka 666 itu ya, 666. Kita dengarkan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ya, saya akan buka pelan-pelan supaya kita mengerti ya. Karena Alkitab ini hanya Roh Kudus yang bisa buka untuk kita paham. Jadi, Salomo itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Makanya dibilang Salomo, Salom, ya, damai. Makanya di zaman Raja Salomo tidak ada perang, ya. Itu raja yang benar-benar menghadirkan kedamaian. Tapi dia hanya merupakan gambaran. Shalom yang sesungguhnya, damai yang sesungguhnya, itulah Tuhan Yesus, Raja Damai. Nah, kita perhatikan, ya, di zaman Raja Salomo, persembahan emas yang dipersembahkan itu 666 talenta. Coba dibaca ulang, ya, 666 talenta. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ya. Dulu karena ini gambaran, makanya yang dipersembahkan itu emas. Kenapa dipersembahkan emas? Karena emas itu sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Tapi kalau Tuhan, emas itu tidak berharga. Yang berharga itu manusia. Ya.
Yang berharga itu manusia, karena di surga lantainya saja emas. Di sini untuk cari 1 gram gantung di leher saja, manusia harus kerja pakai lembur. Tidak gampang. Di zaman Raja Salomo, untuk menghadirkan emas itu ada di mana-mana. Makanya dipersembahkan emas 666 talenta. Ya, karena itu yang paling berharga buat manusia, ya. Dan ini hanya bayangan. Dan apa yang paling berharga buat Tuhan yang harus dipersembahkan? Ini loh manusia-manusia itu. Manusia itu nilainya 666. Bukan emas yang Tuhan cari, tapi manusia. Ya. Jadi angka 66 itu adalah angka berkat. Angka yang begitu menyenangkan hati Tuhan. Yang ditunggu oleh Tuhan, yang ditunggu oleh Shalom yang sesungguhnya. Oleh Salomo yang sesungguhnya. Kalau Salomo di Raja Salomo yang ada di Timur Tengah, di Yerusalem sana. Itu hanya bayangan. Jadi kenapa dipersembahkan 666 talenta emas? Karena itu yang paling berharga di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Tuhan, apa yang paling berharga? Manusia. Makanya manusia itu harus dipersembahkan, dibawa kepada Tuhan. Ya, 666 ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ditunggu oleh Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan emas yang ada di Freeport. Itu semua dibandingkan dengan manusia yang ditunggu-tunggu Tuhan. Manusia itu loh yang harus dipersembahkan, dibawa kepada Tuhan. Dan itu yang paling ditunggu Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, 666 itu adalah manusia. Siapa 666 itu? Adalah dirimu. Siapa 666 itu? Adalah diriku. Manusia itu 666. Dan itulah yang ditunggu Tuhan untuk dipersembahkan. Manusia itu harus dibawa kepada Tuhan karena manusia itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya di zaman Salomo sekali lagi 666 talenta emas itu harus dipersembahkan setiap tahunnya. Oke? Jelas ya, teman-teman? Jangan mau ditipu, ya. Jadi kalau lihat angka 666, oh itu angkanya manusia, itu angka berkat. Itu angka yang ditunggu Tuhan. Ya, itu nilai manusia itu 666. Jadi jangan lagi kayak orang Kristen yang oon-oon, maaf ya. Ya, karena orang Kristen ini tidak berkembang saya lihat dari dulu. Cuma jalan di tempat, yang dikejar cuma kesembuhan. Kalau kesembuhan, kebaktian kesembuhan ilahi penuh. Sampai 3 kilo itu manusia itu datang antri. Kasihan, ya. Manusia jadi orang Kristen itu harus cerdas. Jangan sesat di dalam hidup ini. Apa yang begitu menyenangkan Tuhan malah dianggap sebagai antikris. 666 itu manusia. Itu angka berkat, angka yang sangat ditunggu Tuhan, ya. Jadi apa yang dipersembahkan kepada Salomo itu adalah 666 talenta. Ya. Jadi iblis juga nanti dia ingin supaya manusia itu semua jatuh ke dalam tangan dia. Makanya dia menjadi manusia juga. Supaya apa? Supaya dia menjadi 666 juga. Dia manusia super. Padahal ini si Dajjal, si jahat. Oke? Coba kita lihat lagi penjelasan yang lain ya. Kita lihat di dalam Lukas 13 ayat yang ke-11. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-11 kita dengarkan firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, sebentar, saya jelaskan dulu. Di situ ada seorang perempuan
yang dirasuk setan selama 18 tahun. Anda tahu 18 tahun itu angka manusia. Triple 6, ya. 18 tahun. Makanya Tuhan kalau lihat 666 itu Tuhan tidak bisa tahan. Tuhan akan melakukan sesuatu, ya. Karena itu angka yang paling berharga. Manusia itu paling dikasihi Tuhan. Paling istimewa, paling spesial buat Tuhan. Coba kita dengarkan ulang ayat ini. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya, sebelum saya lanjut, kita taruh link di layar deskripsi bagi siapa yang mau ikut berinteraksi, ya, mau bertanya silakan, ya. Jadi supaya waktu kita tidak terbuang begitu saja. Jadi siap-siap Bapak Ibu ya, karena kami tidak akan menunggu lama-lama karena supaya kegiatan-kegiatan ini semua bisa berjalan dengan maksimal, ya. Sebentar, saya masih mau jelaskan dulu ya. Nanti baru setelah itu baru ini kita interaksi. Ya, di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun. Tuhan kalau sudah lihat 666 ini, Tuhan tidak akan lalu begitu saja. Tuhan tidak akan lewatkan. Dia bungkuk dirasuk setan selama 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Kenapa tidak 17 tahun? Ini adalah bayangan, ini adalah satu gambaran kehidupan yang Tuhan ingin masukkan di dalam rohmu, di dalam pengertian daripada gereja, supaya gereja itu tahu bahwa manusia itu adalah sesuatu ciptaan yang begitu berharga, begitu dirindukan Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin melewati kalau Tuhan lihat, ya, ada manusia itu dirasuk oleh setan, dikuasai, diikat. Tuhan tidak akan lewatkan, ya. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Makanya coba kita dengarkan lagi satu kali lagi ayat ini supaya menjadi jelas. Tolong yang baca siap-siap ya, supaya kita waktu tidak terbuang. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, Iya. sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Sampai bungkuk, ya, sampai tidak bisa lagi melihat Tuhan, melihat ke atas. Dia begitu bungkuk. Kenapa? Karena itu tujuannya iblis. Iblis mau manusia itu hanya melihat iblis, melihat ke bawah terus. Ya. Kalau ada yang bertanya alam maut itu di mana? Di bawah bumi ini. Oke, saya tidak bahas itu terlalu panjang. Jadi Tuhan itu selalu mengulurkan tangannya, selalu tidak bisa tahan kalau lihat ada angka 66, ya, triple 6. Karena itu pribadi, itu berkat yang luar biasa. Dan Tuhan pasti akan memberikan, akan mengulurkan tangannya buat 666. Bukankah itu berkat buat hidupmu? Ya. Jadi jangan lagi jadi orang ngauts-ngauts, ya. Orang Jepang bilang ngauts-ngauts. Artinya apa? Orang bodoh-bodoh, ya. Angka berkat malah dikira iblis, angka antikris. Ya, kenapa? Karena gereja ditipu. Oke? Oke, satu ayat lagi ya supaya kita menjadi lengkap. Supaya kita tahu angka 66 itu adalah berkat, angka berkat. Dan itu adalah manusia, angka manusia. Bukan angkanya antikris, tapi angka manusia. Ya, angka dirimu, diriku, kita semua ini manusia 666, kita triple 6. Makanya Tuhan Yesus waktu lihat seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk setan, itu adalah angka yang begitu berharga. Tuhan tidak akan lewatkan. Tuhan mengulurkan tangannya, menyembuhkan. Ya, Tuhan menyembuhkan. Oke, kita lihat lagi satu ayat ya.
di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 48 ayat 35. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya, 18.000 hasta. Apa artinya 18.000 hasta? Triple 6. Ya. 6 kali 3 18. Oke? Sejak hari itu tolong diulang bacakan. Ya, saya jelaskan, tolong perhatikan baik-baik. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. 18.000 hasta atau triple 6. Keliling kota itu. Jadi manusia itu 666. Nah, kita perhatikan apa selanjutnya. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Iya, Tuhan hadir di situ. Artinya apa? Kita ini bait Allah. Sejak manusia ada, Tuhan ingin supaya kita ini jadi bait Allah. Tuhan hadir. Kenapa Tuhan mau hadir? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat mulia. Kita sangat diberkati. Ya, jangan lagi jadi orang Kristen yang bodoh-bodoh, maaf ya. 666, oh, antikris, antikris, antikris. Sampai miring mulutnya. Nggak tahu antikris dari mana. Iblis ketawa lihat gereja Tuhan ini. 66 itu angkat berkat. Sejak hari itu, Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak akan lewatkan kota itu. Coba tolong dibaca ulang sekali lagi. Tuhan tidak akan pergi, Tuhan tidak akan kemana-mana. Tuhan hadir dan berdiam di situ. Bukankah kita ini 666? Bukankah kita ini triple 6? Kita ini bait Allah. Tuhan hadir di dalam. Begitu ada bait Allah, Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak kemana-mana. Kita ini bait Allah. Dirimu adalah bait Allah. Kita ini adalah 66. Kita adalah begitu dirindukan, begitu kita ada, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tidak tertarik dengan dunia ini. Tapi Tuhan tertarik dengan dirimu. Tuhan tertarik dengan kita manusia. Karena kita ciptaan yang sangat berharga, yang begitu istimewa, begitu luar biasa. Sekali lagi baca ayat ini. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. 18.000 hasta. Ya. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya, nama kota itu Tuhan hadir di situ. Artinya kita jadi bait Allah. Bait Allah bukan di Yerusalem lagi. Kita ini bait Allah. Ya, kita ini bukan kayak apa namanya, ada yang tidak jelas itu mendirikan satu katanya tempatnya Tuhan. Bukan. Tuhan tidak hadir di dalam bangunan-bangunan manusia. Itu cuma jiplak dari Israel, ya. Cuma nyontek, ya. Ada bangsa yang mendirikan katanya Tuhan hadir di situ atau tempat ini, rumah Tuhan. Bukan, kita ini manusia baitnya Allah, baitnya Tuhan. Baitnya Elohim, ya. Kalau ada bangsa yang menciptakan seolah-olah Tuhan hadir di situ, itu omong kosong, itu cuma tiru-tiru dari Israel, ya, cuma nyontek dari sini. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi oke, saya tidak bahas itu karena ini saya lagi bahas tentang yang berkaitan dengan antikris, ya. Jadi 666, siapa 666? Adalah dirimu dan diriku. Kita semua manusia ini adalah 666. Kenapa kita 666? Karena kita diciptakan pada hari ke-6 dan kita adalah triple 6. Ya. Jadi angka 666 itu kenapa disebut dengan angka antikris? Karena iblis hanya meminjam, tapi bukan angkanya dia. Ya. Ya, jadi kalau ada bangsa yang meminjam-minjam, meniru-niru, itu memang turunan iblis, ya, yang selalu nyontek, selalu ini hanya membuat penyesatan kepada manusia-manusia, ya. Jadi angka 66 itu adalah angka manusia. Manusia itu adalah pribadi yang begitu dirindukan Tuhan. Sejak kota itu menjadi 18.000 hasta,
maka Tuhan hadir di situ. Triple 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kalau ada yang mau berinteraksi. Ya, cepat-cepat masuk Bapak Ibu. Shalom Om. Shalom. Ya, Shalom silakan Tante. Vivi. Iya, jadi ntar itu waktu hadapin masa antikris itu kita harus gimana Om? Apa kita harus ngumpet, nyerahin diri, atau kita harus bagaimana gitu? Ya, ngumpat sih kita nggak bisa ngumpat. Ya, kalau kita mau ngumpat, satu-satunya cara lepaskan handphone. Ya, karena manusia sekarang tidak ada yang bisa lepaskan handphone. Manusia tidak bawa istri jalan tidak masalah, tapi coba kalau manusia tidak bawa handphone, sepertinya kayaknya dunianya runtuh kayak runtuh berantakan. Ya, manusia kayak tidak bisa jalan sekarang kalau tidak ada handphone di tangannya. Caranya untuk berhadapan dengan antikris, jangan pernah pegang handphone. Ya, pada saat antikris muncul, jangan pernah pegang handphone, karena handphone itu akan membuat alat kendalinya. Jadi hidupmu akan dimanapun manusia berada, selama dia pegang handphone akan kelacak. Ya, makanya polisi-polisi sekarang kalau mau nangkap orang gampang dari handphone saja. Mereka cari tahu nomornya, mereka searching dari alat-alat ini IT, udah ketahuan posisinya. Oh, ada di mana? Di Bogor. Oh, ada di mana? Di Lampung. Oh, ada di mana? Ada di Makassar. Gampang sekali ya. Satu-satunya jalan supaya iblis tidak bisa kontrol hidupmu, jangan pegang handphone. Nanti pada saat antikris datang dan berkuasa di dalam dunia ini. Oke, Vi? Iya, terus Om, aku mau nanya, kan kemarin kan aku tuh semenjak dibaptis, aku kan udah janji sama Tuhan Yesus, aku bakal hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu kan. Jadi dari semenjak baptis itu, nggak hanya di gereja tapi di sekolah, mau dimanapun, aku ikut persekutuan gitu kan. Sampai akhirnya aku ketemu Om, itu benar-benar nggak sama sekali ke gereja gitu. Kalaupun ke gereja, gerejanya ya cuman kadang-kadang doang gitu. Jadi aku kemarin sempat sakit lagi. Aku tuh kayak bungsung lapar Om. Kayak aku tuh haus banget ke gereja. Dan suamiku tuh sempat kaget gitu. Kayak perubahannya drastis banget. Kayak misalkan aku hari Minggu doang yang ke gereja, aku hari biasa pun ke gereja gitu. Bahkan aku hampir setiap hari ke gereja gitu. Jadi kayak aku tuh selama 7 tahun itu nggak ke gereja, aku jadi kayak busung lapar gitu sekarang Om. Itu aku mesti gimana Om baiknya? Ya bagus, artinya berarti ada satu kerinduan kan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, cuman yang perlu Vivi ketahui bahwa gereja itu adalah manusia, ya. Kalau bangunan gereja itu hanya bangunan. Jadi kebanyakan pemahaman orang Kristen itu juga sebagian besar ya menganggap bahwa gereja itu adalah bangunan. Bukan. Itu hanya bangunan, tidak ada bedanya dengan rumah karena terbuat dari bata, semen, besi, pasir, ya. Tetapi gereja yang Tuhan maksudkan di sini adalah manusia, bangunan di mana kita ini menjadi bait Allah, di mana Tuhan itu berdiam di dalam kita karena kita bangunan yang sangat berharga dan Tuhan ingin berdiam menempati karena dia ingin menjadi raja, dia ingin berkuasa, dia ingin menguasai hidup manusia karena manusia itu sangat berharga. Makanya Tuhan tidak cari hotel bintang 7, tidak cari istana, tapi Tuhan cari manusia. Manusia itu adalah tempat kediamannya Tuhan, bait Allah, ya. Makanya 666 itu adalah bangunan. Sejak hari itu Tuhan hadir di situ. Nah, Vivi harus menjadi seperti itu. Harus menjadi 66
harus menjadi 18.000 hasta, artinya bangunan di mana menjadi layak untuk ditempati Tuhan. Karena banyak orang ya menyatakan gereja, menyatakan diri sebagai bangunan untuk ditempati oleh Tuhan, tapi kehidupannya penuh dengan kebusukan dan itu tidak layak. Tuhan mencari bangunan yang kudus, yang artinya layak untuk Tuhan tempati. Jadi Tuhan tidak mau hadir, terus kemudian iblis juga hadir, ya, karena manusia kebanyakan, ya, secara tanpa mereka sengaja di dalam kehidupan kelakuannya itu penuh dengan kejahatan, ya. Jadi hati-hati dengan hidup ini. Oke, jelas ya, Vi? Iya, Om. Oke, baik. Masih Thank ada you, Om. pertanyaan lagi? Iya, Makasih. udah. Iya, makasih, Ya, Om. oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau masuk silakan, karena waktu kita terbatas ya. Jadi berjalanlah dengan sungguh-sungguh, karena hidup ini penuh dengan kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan, supaya kita mengenal kebenaran. Karena kalau kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan, gampang sekali pikiran manusia ditipu sama setan. Ya, Adam dan Hawa itu bukan di diskotik loh, jatuh dalam dosa, tapi di Taman Eden, ya, taman di mana manusia bersekutu dengan Tuhan, dan di situ belum ada kantor polisi, ya, belum ada kejahatan, belum ada kriminal. Itu saja bisa terseret karena iblis penuh dengan tipu daya. Dengan begitu gampang manusia dibodohin, ditipu, sehingga apa yang mematikan justru itu yang diambil oleh manusia. Padahal Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu. Tapi karena manusia tidak memiliki hikmat Tuhan, tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Jadi mereka dengar perkataan iblis, iblis bilang makan saja. Manusia ambil, dan itulah yang mencelakakan hidup manusia. Wahyu pasal 6. Keenam, meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka
yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Wahyu pasal 7. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 8. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala.
Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah perdupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil perdupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena..." Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.